Aku cuma laki-laki biasa yang tidak pantas untuk diperjuangkan oleh wanita. Kamu nanya kayak gitu, logika kamu itu ditaruh di mana? Pikiran kamu itu mikirnya kemana? Kalau aku bilang aku nggak malu, itu aku hanya bersandiwara sama kamu. Kamu bilang kamu nggak pantas untuk membela aku salah apa sih sama kamu, Din? Emangnya kamu nggak mikir? Mas Ferry itu udah baik sama kamu, Vin. Tapi kamu malah mengkhianati Mas Ferry seperti ini. Gitu caranya, Di. Iya, Rom, aku tahu. Oh ya, tadi pagi kamu udah ngopi? Udah dong. Kalau Pok Darmi itu pagi-pagi aku datang, kopi itu sudah datang, sudah ada, sudah tinggal diminum saja. Seperti itu, Di. Kalau kamu datang belum tentu disediakan kopi seperti itu, Adi. Rom, aku sekarang nggak ngopi. Aku lebih menjaga badan aku. Aku sekarang minumnya itu susu. Loh, Adi, kopi itu menyegarkan badan kita. Coba, kamu nggak usah ngopi 1 hari. Pasti badan kamu itu loyo. Contoh aku, pengopi berat nih. Kalau laki-laki nggak ngopi itu, udah kayak separuh cewek, separuh cowok. Karena aku udah bilang. Stop. Mau kemana? Mohon maaf ya, kalian berdua ini siapa? Tolong dong yang hormat kalau ngomong sama aku. Nggak Waduh. penting kita ini siapa. Yang jelas, kita ditugaskan untuk menjaga rumah ini. Dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke rumah ini. Benar sekali, Mbak. Kecuali Mbak mendapatkan izin dari pemilik rumah ini, Mbak. Karena rumah ini telah disita. Sebentar, maksud kalian ini ngomong arahnya kemana ya? Aku di sini baik-baik loh ya. Aku mau masuk ke dalam rumah pacar aku. Terus kalian menjaga seenaknya kayak gitu. Maksud kalian ini apa sih? Pacar kamu yang mana? Nama pacar kamu siapa? Ya nggak perlu aku jelasin dong. Udah jelas pacar aku pemilik rumah di sini, Ferry. Perlu aku jelasin semuanya? Tetapi semua orang yang ada di dalam rumah ini sudah diusir oleh bos saya. Karena rumah ini sudah disegel. Rumah ini sudah disita. Bener. Mbak harus mengerti. Dan Mbak jangan nyolot kepada saya. Rumah ini tuh nggak mungkin disita seenaknya ya. Pasti ada alasan dong. Ada alasan yang akurat, ada alasan yang jelas. Tolong dong kalian jelasin semuanya. Nggak mungkin dong rumah ini tuh disita cuma-cuma kayak gini. Jadi begini, Mbak. Biar saya jelaskan, biar Mbaknya itu paham. Jadi, pemilik rumah ini itu punya utang, Mbak, terhadap pihak bank. Dan pemilik rumah ini juga tidak mampu membayar. Dan kami berdua ini terpaksa untuk menyita rumah ini, Mbak. Nggak mungkin. Aku tahu pacar aku tuh seperti apa. Aku tahu kekayaan pacar aku tuh kayak gimana. Sini nggak mungkin dong dia itu punya hutang apalagi sampai ke bank dan terus sampai rumahnya ini dijadikan jaminannya. Itu nggak mungkin. Itu hal yang mustahil buat aku. Mbak itu mulai tadi ngomongnya nyerocos ya. Mulai tadi kita sudah menjelaskan kalau Mbak memang pacar yang punya rumah ini, seharusnya Mbak tahu dong kalau pacar Mbak itu sudah diusir dari rumah ini. Hah? Oke, aku nggak peduli ya. Ini rumah ini mau disita, mau disegel, mau diambil kalian pun aku nggak peduli. Sekarang aku tanya sama kalian, pemilik rumah ini itu ada di mana? Jadi gelandangan. Iya, diusir. Jadi gelandangan di mana maksud aku? Memangnya kita pikirin, yang kita pikirin itu kita harus menjaga rumah ini dengan betul dan dengan baik. Benar, Mbak. Kalau kayak gini ceritanya, Ferry tuh kehilangan jejak buat aku. Aku mau cari kemana, Ferry? Coba. Aku butuh penjelasan. Gak mungkin kan rumah sebesar ini dijadikan jaminan hanya karena masalah tanggungan dan Ferry tuh nggak sanggup bayar. Aku masih nggak percaya ya kalau Ferry itu bisa jadi gelandangan. Udah Mbak, daripada Mbak itu ngoceh nggak jelas di sini, mending kamu itu pergi dari sini. Benar, daripada kita usir secara paksa. Udah pergi. Ya aku emang mau pergi, nggak usah dong diusir secara paksa. Kalian kan urusannya sama Ferry bukan sama aku. Aku nggak punya urusan sama kalian. Kehadiran Mbak di sini itu mengganggu. Mengganggu kalian. Kalian ngomong
mau ngaku ini kehadiran aku ini mengganggu kalian seperti itu? Bener. Mengganggu dengan suara Mbak yang cempreng. Udah mau tuli telingaku. Nggak usah disangkut pautkan dengan suara aku. Aku mau tanya nih satu informasi lagi. Rumah ini itu disegel dari kapan? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Bener, Mbak. Terus 3 hari yang lalu pemilik rumah ini udah ninggalin rumah ini? Bener. Dan kami juga tidak tahu pemilik rumah ini itu kemana. Udah. Aku udah cukup ya informasi dari kalian berdua. Terima kasih. Terima kasih juga. Sama-sama. Udah sana pergi. Gangguin orang kerja aja. Nanti gas berapa? Suaranya udah kayak galon jatuh aja. Kok masih ngomel sih orang itu nggak jelas deh kayaknya. Katanya pacarnya. Tapi dia kok nggak dengar kabar ya. Kalau pacarnya itu diusir dari rumah ini. Ih, aku yakin kalau dia itu bukan pacaran beneran. Ya biasa. Dia itu bohongan, ngaku-ngaku doang dia. Biasa namanya juga orang kaya. Pasti banyak yang mengaku jadi pacarnya. Udah kerja. Kamu mulai tadi kopi, susu, es kopi. Nanti kamu 7 hari 7 malam gak tidur gimana kamu? Ya aku bukan kamu, Rom. Kalau aku tidur sih. Sudah keseharian aku nggak tentu arah mau kemana. Kayaknya kalau istirahat dulu bentar enak kali ya. Aku bingung. Aku harus minta bantuan sama siapa lagi ya? Semua teman-teman aku menjauhi aku. Semua yang deket dengan aku dulunya pergi entah kemana. Dan juga orang-orang yang pernah aku bantu, mereka menghilang bagaikan ditelan bumi. Sekarang aku sadar, ternyata membantu orang itu harus pilih-pilih juga. Tidak usah terlalu baik terhadap orang lain. Padahal aku dulu niat bantu dengan tulus, menolong dengan tulus. Tapi setelah aku membutuhkan, setelah aku jatuh, tidak satupun orang-orang yang mau membantu aku. Aku tidak harus mengeluh kepada orang lain lagi. Aku harus berdiri di kakiku sendiri. Walaupun aku mengeluh bagaimanapun, walaupun aku menangis bagaimanapun, tidak ada orang yang mau membantu aku. Jadi intinya, aku harus berdiri di kakiku sendiri, bukan orang lain. Semoga apa yang terjadi terhadap aku sekarang ini hanyalah mimpi. Dengan aku istirahat dulu dan tidur sebentar, mungkin aku akan terbangun dengan kehidupan aku yang sebenarnya. Untung aku menemukan plastik ini buat aku alas tidur, daripada nggak ada alas tidur sama sekali. Bajuku dan celanaku hanya satu-satunya, nanti cepat kotor lagi. Tega banget ya bohongin aku.
Emangnya Ferry pikir aku tuh nggak punya perasaan apa? Perasaan aku ini mudah ya untuk dibohongin kayak gitu. Ini bukan masalah yang kecil loh, ini masalah yang besar. Ini juga menyangkut masa depan aku. Kalau Ferry udah ketahuan bangkrut kayak gini, kan otomatis aku tuh nggak bakalan pilih dia. Aku tuh bakalan pilih orang lain yang bisa menjamin kehidupan aku. Emangnya Ferry pikir pernikahan itu bukan cuma satu kali apa? Pernikahan itu yang gak dibikin main-main loh. Jadi aku harus pilih-pilih dulu siapa yang mau dijadiin calon suami. Kalau kayak gini, aku tuh harus mikir beberapa kali. Pokoknya. Dan tapi aku nggak tahu sekarang Ferry itu ada di mana. Aku harus butuh tuh penjelasan dia. Di dunia ini ya, itu luas banget. Aku cari satu orang, itu juga nggak bakalan dapet. Jadi gelandangan itu kan juga berpindah-pindah tempat, nggak diem di satu tempat. Ya oke deh kalau jadi pemulung itu mungkin ada di tempat sampah ya. Ada di TPA kayak gitu, tapi ini jadi gelandangan, aku harus cari kemana? Pokoknya aku nggak bisa biarin masalah ini berlarut-larut terlalu lama. Aku harus cari Ferry gimana pun caranya, aku tuh harus dapet. Kalau nggak dapet, aku masih bertanya-tanya, aku nggak bisa tuh kasih penjelasan di dalam diri aku sendiri. Kalau gini caranya, aku tuh bisa gila. Aku bisa gila karena cuma mikirin orang yang nggak bisa aku cari sama sekali. Itu ada tempat sampah. Jangan-jangan Ferry ada di TPA itu ya? Tapi kan kata bodyguard itu, kata pengaman di sana, Ferry tuh nggak jadi pemulung. Jadinya tuh gelandangan. Tapi kalau dipikir-pikir ya, semiskin-miskinnya Ferry nggak mungkin dong jatuh bangkrut kayak gitu terus jadi gelandangan. Jangan-jangan dua penjaga itu tuh cuma ngada-ngada deh kalau ngomong. Iya, pokoknya aku ini harus santai, harus yakin kalau ke belakangnya hidup aku itu bakalan jadi hidup yang bahagia. Ini apa ya di belakang aku ya? Jangan-jangan ini kok Ferry? Ini beneran Ferry? Ya ampun, kok jadi gini sih? Berarti barusan omongan aku itu salah. Aku pikir semiskin-miskinnya Ferry dia tuh nggak tidur di emperan kayak gini. Dia tuh masih tidur di tempat yang layak. Tapi masih bernafas kok. Aku cubit aja ya. Siapa sih? Vina? Kok kamu ada di sini? Nggak usah berpaling muka kayak gitu kamu sekarang. Jelasin dong, apa maksud semua ini? Ferry, aku udah cukup sabar mulai dulu. Ternyata sekarang apa? Buah dari kesabaran aku yang kamu berikan sama aku itu apa? Kamu nggak bisa ngasih aku apa-apa loh. Kamu nggak bisa ngasih aku kebahagiaan. Yang ada sekarang kamu jadi nambah beban hidup aku. Apa maksud semua ini? Maafin aku, Vin. Aku sekarang tak berdaya. Aku sekarang tak bisa apa-apa. Aku kena tipu oleh sahabatku sendiri, Vin. Dan dia itu membawa uang kantor senilai 10 triliun. Dan sekarang aku gak punya apa-apa untuk membayar semua itu ke bank. Enggak punya apa-apa. Sekarang kamu bisa jelasin semuanya sama aku. Maksud dari semua ini kamu kena tipu, semua kekayaan kamu habis, rumah kamu disita, rumah kamu disegel sekarang. Itu. Kamu udah tahu semuanya ya, Vin? Ya inilah kondisi aku yang sekarang, Vin. Ya iyalah, aku udah tahu semuanya, Ferry. Bisa-bisanya kamu masih tanya kayak gitu, bisa-bisanya kamu masih bilang kalau aku ini udah tahu semuanya. Bangun dong, kamu jelasin semuanya, Fer. Bukan cuma kamu ngomong kamu itu ditipu teman kamu, uang kamu udah habis, ya kamu jelasin sama aku maksud ini tuh apa? Maksud yang kamu tanya itu apa, Vin? Ya inilah kondisi aku sekarang. Toh kamu sudah tahu kalau aku udah bangkrut, rumahku disita.
Terus aku harus jelasin apa lagi kepada kamu, Vin? Ya aku minta penjelasan kamu, Ferry, dari segi masa depan kita, dari segi hubungan kita. Ini mau dilanjut kemana? Kalau kamu kayak gini, kehidupan kamu udah gak jelas, lontang-lantung. Sekarang kamu tidur di emperan, semiskin-miskinnya kamu. Aku gak pernah loh berpikir kalau kamu bisa tidur di emperan kayak gini. Aku nggak tahu, Vin. Aku nggak tahu mau kemana lagi. Dan aku juga udah pasrah dengan kehidupan aku yang sekarang. Bodohnya aku ditipu oleh teman aku. Dan aku minta bantuan ke sana ke sini kepada teman-teman aku yang pernah aku tolong dulu. Tapi satu pun gak ada yang bisa bantu aku. Hingga aku terpaksa menjual aset-aset aku dan memberikan rumah apapun yang aku miliki kepada bank untuk melunasi semua yang aku pinjam. Jadi semua itu beneran? Jadi semua itu aset kamu itu udah diserahin ke bank? Itu benar semua, Vin. Nggak ada yang salah. Jadi sekarang hasil kerja keras kamu yang kamu rintis dari nol, itu sekarang udah nggak ada semua, nggak tersisa sedikit pun. Nggak ada sama sekali, Vin. Ya, aku hanya bisa tidur di pinggir jalan seperti ini, Vin. Kamu pasti malu kan mempunyai pacar seperti aku sekarang yang tak berguna, yang nggak punya apa-apa lagi sekarang. Ya iyalah aku malu. Kamu nanya kayak gitu, logika kamu itu ditaruh di mana? Pikiran kamu itu mikirnya kemana? Kalau aku bilang aku nggak malu, itu aku hanya bersandiwara sama kamu. Kalau sekarang aku malu ya kalau aku punya pasangan kayak kamu. Gimana kamu ini mau dijadikan calon suami kalau kenyataannya ya? Kamu jadi seperti ini sekarang. Kamu nggak punya pekerjaan yang tetap, kamu nggak punya gaji yang tetap tiap bulannya. Fer, kamu tahu kan keluarga aku itu bukan dari keluarga miskin, keluarga aku tuh bukan dari keluarga rendahan. Terus kamu masih pantas bersanding sama aku setelah sekarang kehidupan kamu kayak gini. Tapi Vin, ini kondisi aku sekarang. Kamu mau ninggalin aku juga seperti teman-teman aku yang pernah aku tolong itu. Terus sekarang gunanya aku ada di samping kamu, aku nemenin kamu, kamu bisa ngasih aku apa? Hah? Selama ini hanya berakhir seperti ini, Vin. Kamu tidak mau membantu aku kek untuk bangkit lagi, untuk nemanin proses aku menjadi sukses lagi. Aduh ya ampun Fer, boro-boro ya. Aku ini mau nemenin kamu, aku mau support kamu, aku mau jadi penyemangat hidup kamu. Aku tuh yang dipikir sekarang masa depan aku. Aku juga bukan Fer, aku ini umur aku udah cukup matang ya untuk menjalin pernikahan, untuk menjalin masa depan yang lebih cerah. Emangnya aku sekarang masih ada waktu untuk nemenin pria yang lontang-lantung gak jelas kehidupannya kayak kamu? Enggak ada waktu buat aku untuk nemenin pria kayak kamu. Aku tahu kamu tidak bakalan menemani aku di saat aku kesusahan seperti ini. Pada dasarnya, aku ingin seorang wanita yang seperti di luar sana, yang menemani laki-lakinya berproses dari yang tidak punya apa-apa, dari hanya laki-laki miskin yang tidak mempunyai pekerjaan. Tapi ada seorang wanita yang menemani dia dari nol hingga dia sukses. Aku ingin wanita seperti itu. Aku pikir wanita seperti itu ada di dalam diri kamu, Vin. Tapi nyatanya, dari perkataan kamu dari awal hingga sekarang, aku sudah cukup mengerti bahwa kamu akan pergi kan, meninggalkan aku juga. Aku terima, Vin. Aku terima semua kata-kata kamu. Aku cuma laki-laki biasa yang tidak pantas untuk diperjuangkan oleh wanita. Beda ya Fer, beda. Kalau kamu emang dari dulu kamu tuh gak punya kekayaan, hidup kamu emang miskin, kamu bakalan dapat wanita yang kayak gitu. Tapi ini beda. Kamu yang dulu itu bergelimang harta, kamu punya
jabatan, kamu punya perusahaan sendiri, uang kamu tuh cuma tinggal ngambil. Sekarang kamu kehidupannya udah berbanding terbalik sama semua itu. Sekarang kamu masih ngarepin wanita yang kayak gitu nggak bakalan ada. Kamu ngerti nggak sih sama omongan aku? Iya. Memang aku percaya kata-kata kamu. Di dunia ini hanya 1001 wanita yang mau menemani laki-lakinya berproses hingga dia dari hidup yang susah menjadi sukses kembali. Terima kasih ya, Vin. Kamu sudah mengisi hari-hari aku. Terima kasih juga kamu sudah mau mengenal diri aku yang seperti ini. Hah, terima kasih kamu bilang. Aku yang harusnya banyak-banyak terima kasih karena aku ini udah disadarkan kalau aku tuh nggak pantas untuk nikah sama kamu. Ya, harusnya dengan kenyataan ini aku bisa pilih-pilih calon suami, aku bisa pilih-pilih calon suami yang lebih bertanggung jawab, yang bisa ngajarin aku kalau aku itu harus cari pendamping itu harus pilih-pilih dulu. Aku harus lihat-lihat dulu karena aku takut aku salah pilih nanti yang ada aku jadi gelandangan kayak kamu. Iya, Vin. Semoga kamu menemukan laki-laki yang baik ya, bagi kamu yang menurut kamu baik. Makanya kamu tuh jangan terlalu baik jadi orang. Kamu tuh kena tipu kan, ini faedahnya kamu itu terlalu baik sama orang, kena karmanya sendiri kamu. Iya, karena aku ingat pesan-pesan kamu itu, Vin. Aku sudah sadar juga kok. Di dunia ini tidak harus terlalu baik terhadap orang lain. Ambil porsi standar aja. Iya, udah ya. Sekarang kita udah nggak ada hubungan. Kamu jangan ganggu aku. Aku sebaliknya aku nggak bakalan ganggu kamu sekecil apapun. Aku nggak mau tahu lagi tentang kabar kamu. Kamu mau makan, kamu nggak mau makan, kamu mau tidur dimanapun, aku nggak mau tahu. Iya, Vin. Kenapa? Kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Fer, harusnya kamu itu sedih karena kamu itu udah ditinggalin seperti Cinderella cantik kayak aku. Sedih dong. Kenapa kamu senyum-senyum? Aku ingin bahagia, Vin. Semua orang sudah meninggalkan aku. Semua teman-teman baikku, semua orang yang aku tolong udah meninggalkan aku semua. Kamu juga meninggalkan aku. Stres kamu ya. Gila kamu sekarang ya, udah ditinggalin sama orang-orang, bisa-bisanya kamu senyum-senyum, kamu ketawa-ketiwi kayak gitu. Kamu benar, Vin. Kata-katamu itu selalu benar. Aku udah stres. Aku sudah gila. Aduh. Semuanya udah ninggalin aku, termasuk kamu juga. Aduh, udah ya, Fer, aku nggak mau deket-deket sama kamu. Kamu udah jadi gelandangan, kamu jadi orang gila. Nggak ada wanita yang mau sama kamu. Aku kabur aja deh. Lucunya hidup aku ini. Semuanya udah pergi jauh, meninggalkan aku. Kenapa hidup aku jadi seperti ini? Tapi aku percaya Tuhan menguji hambanya. Pasti Tuhan tahu porsinya. Hambanya pasti kuat menerima cobaan ini. Mungkin ini adalah cobaan bagi aku untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Aku harus berusaha bangkit. Kalau aku terus-terusan berada di posisi ini, aku beneran bakalan jatuh. Jadi mulai saat ini aku harus berjuang. Karena aku bukan sekali ini jatuh bangun. Sudah beberapa kali aku ditinggalkan dan jatuh. Tapi aku berusaha bangkit. Dan kali ini aku harus bangkit lagi, harus lebih tinggi lagi. Lebih baik aku bawa lagi nih. Nanti buat aku alas tidur lagi. Aku harus cari kerjaan. Tapi di mana ya? Oh, aku pergi ke pasar aja. Siapa tahu ada yang mau mempekerjakan aku. Cuci piring kek. Yang penting aku bisa mengisi perut aku hari ini.
Untung aja aku udah janjian. Aku nggak tahu mau curhat sama siapa. Mana ya Dina ya? Tunggu aja deh di sini. Kok centang sih aku kabarin dia lagi? Ini anak ya bikin kesel juga. Padahal aku udah nyampe loh di sini. Coba deh aku telepon ya. Nggak diangkat lagi. Coba deh aku WA lagi ya. Udah. Aduh, tapi kan aku itu belum bisa lupain si Ferry. Kalau cari pengganti si Ferry juga, masa dapet yang sama kekayaannya kayak Ferry kan nggak mungkin. Sekarang aku tuh harus bener-bener cari penggantinya Ferry. Pokoknya gimana caranya aku tuh nggak pusing deh mikirin gimana caranya juga aku tuh bisa move on. Ini anak ya, aku tuh udah telepon kamu, aku udah WA kamu juga, kamu tuh nggak diangkat sih, dari mana? Aku itu tadi ada urusan sebentar, Vin. HP aku juga ditaruh sama aku. Emangnya ada apa sih, Vin? Kok kayaknya kamu emosi banget deh. Bukan emosi, aku tuh lagi pusing ya, Din. Gimana nggak pusing? Kamu tahu kan, aku tuh udah jalanin hubungan tuh lama banget sama Ferry. Nggak taunya ya, Ferry sekarang itu ada masalah. Dia itu bangkrut, semua kekayaannya dia itu udah habis. Hah? Apa-apa? Ferry bangkrut? Aduh, kayaknya nggak mungkin deh, Vin, kalau Mas Ferry itu bangkrut. Siapa nggak mungkin? Kamu ini dapat informasi dari mana, Vina? Kamu itu kayak ngeramahin aku banget ya, Din. Kamu tuh nggak tahu aku ya. Aku tuh harus ada informasi yang jelas, baru aku kasih kesimpulan. Aku ini tahu sendiri. Aku tadi tuh rencana aku tuh mau ke rumah Ferry. Aku mau tanya kabar dia karena udah 3 hari ini dia tuh nggak ada kabar. Aku pikirnya dia tuh lagi sakit. Karena aku nggak enak kalau aku tuh nggak jenguk. Secara kan dia tuh pacar aku. Nah, nggak taunya ya, nyampe di sana aku ketemu sama 2 penjaga keamanan rumah itu, dan maksud aku dan mereka itu bilang kalau rumah itu udah disita, udah disegel. Duh, nggak mungkin, Devin. Aku itu nggak percaya kalau Mas Ferry itu sampai bangkrut, kan? Nah, nih ya, kalau cuma masalah itu mungkin kamu itu nggak percaya, Din. Tapi nih yang bikin aku udah, aku nggak tahu dia mau ngomong apa lagi ya. Aku barusan ketemu sama Ferry, Dina. Ferry itu udah tidur di emperan. Dia itu jadi gelandangan, nggak punya pekerjaan, pakaiannya pun udah lusuh. Aduh, masa iya Mas Ferry sampai tidur kayak gitu, sampai jadi gelandangan, Vin? Ya iyalah, gelandangan. Kamu tahu kan kalau orangnya udah jadi gelandangan, nggak punya tempat tinggal, hidupnya juga lontang-lantung. Belum lagi soal makan, tempat tinggal aja nggak punya, apalagi makanan. Pasti bingungnya minta ampun. Kamu bisa mikir kan, kalau aku nikah sama pria yang kayak gitu, gimana coba? Hah? Tapi kan kayak Mas Ferry itu bisa bangkit, Vin. Mana tahu Mas Ferry itu bisa kaya lagi. Dina, kamu tuh bisa bangkit, bisa cari lagi. Kamu tuh ya kayak ngumpulin uang itu 1 hari 1 malam itu udah nyampe 100 juta. Kamu ngomong kayak gitu enak banget. Kamu ngomong ngumpulin uang itu 1 tahun itu belum tentu dapat 100 juta kalau jadi gelandangan. Aduh, Vin, sabar dong. Kamu itu nggak usah marah-marah seperti itu kepada aku. Aku kan juga nggak tahu kalau Mas Ferry itu sampai jadi gelandangan kayak gitu. Ya habisnya kamu tuh kenapa sih support banget sama Ferry? Harusnya kamu tuh dukung aku, Kek. Meskipun aku tuh punya hubungan yang lama sama Ferry, tapi kalau keadaannya kayak gini kan aku juga bisa aku juga bisa nggak mau lah sama orang kayak nggak gitu. Percaya aja, Vin, kalau semisal Mas Ferry itu sampai bangkrut seperti ini, apalagi sampai jadi gelandangan, kayak nggak masuk akal aja gitu, Vin. Kalau Mas Ferry itu sampai bangkrut, nggak masuk nih di pikiran aku. Nah, kamu itu kaget, apalagi aku pasangannya sendiri, pacarnya sendiri. Dan kamu tahu parahnya lagi si Ferry itu kayak gimana, hah? Tahu nggak? Mau tahu? Iyalah. Aku udah putusin ya. Iya. Katanya Res udah. Gitu. Iya, sampai senyum-senyum seperti itu, Vin. Ya, aku juga nggak tahu. Mungkin otaknya udah miring, Dina. Vin, tapi ini ya, aku bilangin sama kamu. Padahal ini tadi malam Mas Ferry itu masih ada di depan aku. Mas Ferry itu membahas pekerjaan bersama priaku. Masa iya sih? Mas Ferry itu sampai bangkrut sekarang nih. Kamu ini sekarang yang ketemu sama Mas Ferry? Iya tadi, Din. Tadi. Hari ini.
Nggak mungkin, Vin, nggak mungkin. Tadi malam itu Mas Ferry membahas proyek yang baru sama papi aku. Masa iya sih Mas Ferry sampai jadi gelandangan kayak gitu? Nggak mungkin. Bahas proyek. Iya, tadi malam itu aku ikut dinner. Terus Mas Ferry itu di depan aku. Tapi aku itu nggak sempet tanya hubungan kamu sama Ferry itu seperti apa. Karena pembahasan tadi malam itu sepertinya serius banget papi aku. Nggak mungkin, Dina. Nggak mungkin Ferry itu ada tender untuk proyek baru. Dia tuh udah jadi gelandangan. Kamu tuh nggak tahu deh, aku ini udah jalan kemana-mana. Kata pengaman itu juga rumah Ferry itu udah disegel dari 3 hari yang lalu. Dan 3 hari yang lalu itu, sebelumnya tuh Ferry nggak ada kabar sama aku. Iya kan, aku mikirnya juga kemana-mana. Nggak taunya kenyataannya keadaannya udah kayak gini. Vin, masa iya aku itu halusinasi ngelihat Mas Ferry di depan mata aku? Ya, siapa tahu kan kamu itu penglihatannya udah minus. Enggak, mata aku ini masih sehat, masih nggak minus. Nih, bersihkan. Iya. Iya, aku itu nggak bakal salah, Vin. Ya udah, sekarang ini kita buktiin aja. Kalau perkataan aku itu emang bener, Mas Ferry itu nggak bangkrut. Mau buktiin dengan cara apa sih, Din? Ya kita ke rumahnya Mas Ferry lah. Ya udah, aku itu mau hubungin Mas Ferry dulu. Terus aku juga mau ambil tas aku. Kamu tunggu di sini aja ya. Ya udah, iya deh. Tunggu. Hel banget. Ya tapi seperti mimpi sih. Siapa coba yang nggak kaget kalau nyatanya Ferry itu udah bangkrut kayak gitu kan? Aduh, proyeknya di mana-mana, kekayaannya itu juga di mana-mana. Pusing aku deh. Sembari juga aku tunggu kepastian Ferry, aku tuh bakalan cari cowok-cowok. Apa perlu ya aku tuh nanti ikut ajang cari jodoh? Ayo. Ya udah, ayo. Ya udah, ayo. Kamu udah kabarin Ferry? Apa kata Ferry? Katanya Mas Ferry itu dia ada di rumahnya. Hah? Gak mungkin nih. Ini ketahuan nih siapa yang bohong nih sekarang nih. Mau kamu aku kasih bukti nih? Nggak perlu. Sekarang kita datengin aja kalau emang Ferry itu udah ada di rumahnya. Ya udah, ayo. Rom, Sore sore ini kita mau makan apa? Kamu yang beli? yang beli itu kamu, tugas yang jalan tuh kamu. Aku di sini itu mempunyai tugas untuk pengamanan. Kalau kamu tugas untuk berjalan di lapangan, ya kamu yang jalan, masa aku? Aku yang jalan, tapi uangnya uang kamu. Di gaji aku kemarin udah aku kirim ke janda-janda anakku di. Waduh, Rom, kamu tetap aja seperti itu ya. Kalau gaji aku itu buat bor motor aku tuh di rumah itu sekarang sudah sampai 300 cc. Waduh, overseas berapa itu di? Biasa Rom, 75. Kenceng nggak? Kenceng sih, lebih kenceng dari Aerox. Permisi. Jauh. Budi, Itu Dina. Iya. Saya mau ketemu sama bos kalian. Ada di dalam Bu. sibuk. Iya. Sini, Bu. Tapi Bu Dina kenapa malah sama Bu Vina, Bu? Itu urusan saya. Kamu nggak usah kepo. Jadi, Bu, masuk apa enggak? Bentar. Iya. Tadi kamu bilang bos kamu rumah ini udah disegel, nggak ada siapa-siapa, cuma ada kalian berdua. Ini maksudnya apa? Loh, bos saya itu ada di dalam. Iya. Kalau kamu menanyakan si Ferry, itu nggak ada di sini. Ya udah Bu, kalau begitu silakan masuk, Bu. Ya udah, saya Silakan. masuk dulu ya. Baik Bu. Dina, kalian ini apa-apaan sih minggir aku mau masuk? Ini bos yang kalian maksud itu Ferry kan? Udah nggak usah drama lagi di kalian. Yang ada kepentingan sama bos kita itu Bu Dina, Benar. bukan kamu. Saya itu kenal sama Bu Dina, nggak kenal sama kamu. Jadi yang diperbolehkan masuk hanya Bu Dina. Aku tanya, bos kalian itu yang dimaksud Ferry kan? Bukan, Bu Nawan. Mas Ferry. Iya. Tumben Din, ada apa? Mas Ferry apa kabar? Kabar baik, baru tadi malam ketemu udah tanya kabar. Ada apa emangnya, kok aneh banget kamu? Mas, aku itu mau tanya sama Mas Ferry. Emang Mas Ferry bener, Mas Ferry jadi gelandangan? Kata siapa? Siapa yang bilang seperti itu, Din? Tadi malam aku masih berbincang-bincang dengan papi kamu. Ya justru itu Mas, aku kesini tuh biar memastikan Mas Ferry itu bener apa enggak. Kata si Vina, Mas Ferry itu udah jadi gelandangan. Mas Ferry kenapa ketawa sih? Nggak apa-apa. Ya, kamu tahu dari si Vina kan? Iya. Kamu nggak usah percaya sama dia. Aku bisikin. Oh, jadi kayak gitu. Iya, itu adanya.
Iya deh. Aku itu jadi awal nggak percaya kalau Mas Ferry itu sampai jadi gelandangan kayak gini. Jadi aku memastikan kalau Mas Ferry itu benar atau enggak. Kamu itu bisa percaya dengan hal-hal seperti itu, Din. Ya karena juga kan Vina sahabat aku, Mas. Jadi aku percaya aja kalau Vina bilang seperti itu. Tapi sahabat kamu itu tidak baik, Din. Iya, Mas. Kamu sama siapa? Jangan bilang kamu sama si Vina. Iya lagi bener, aku sama si Vina. Terus di mana dia? Ada di depan, Mas. Ngapain sih tuh anak kesini lagi? Belum kapok-kapoknya dia ya? Kita kasih pelajaran aja, Mas. Boleh? Yuk. Minggir. Ada apa lagi kamu kesini, ha? Karena aku udah nyangka kan, ini semua cuma sandiwara kamu. Ini semua cuma pura-pura. Aku nggak sebodoh itu loh. Kan tadi aku sempet tanya. Nggak mungkin kan kekayaan kamu yang banyak itu nggak ada sisanya sama sekali. Pasti ini cuma pura-pura. Ya ampun sayang, kamu itu mau ngeprank aku tapi aku ini masih belum ulang tahun loh. Kamu mau kasih kado apa sih buat aku sampai aku di prank sebegininya? Seperti kata kamu tadi, Vin. Diam, Din. Apaan sih kamu? Vina, dengerin aku. Seperti kata kamu, umurku udah mateng. Jadi aku bukan waktunya untuk main-main. Jika kamu ingin main-main, silakan cari pria lain yang lebih tepat seperti kata kamu. Aku tidak mau mempunyai wanita seperti kamu. Aku tadi sudah nawarin baik-baik. Aku sudah mencontohkan kepada diri kamu seperti teman-teman aku yang sudah aku tolong, tapi mereka malah pergi meninggalkan aku dan tidak membantu aku sedikit pun. Iya, Kamu juga seperti mereka. iya, aku tadi kan mikirnya tuh nggak bisa mikir. Aku tuh nggak lagi ngeblank. Kalau kayak gini caranya, kamu kan bisa omongin dengan baik-baik. Aku juga bakalan cari jalan keluar. Aku bakalan cari solusi. Kalau kamu tuh emang kayak gitu, aku juga bakalan ngerti. Kok aku bakalan paham. Sudahlah, Vin. Tutup kata-kata mulut kosong kamu itu. Aku tidak percaya lagi dengan 1000 alasan kamu. Aku sudah muak dengan semua apa yang kamu katakan terhadap aku. Semua sudah jelas apa yang kamu katakan dan kamu meninggalkan aku, Vina. Enggak, Vera, aku nggak mau ninggalin kamu. Dina, kamu bantuin aku dong. Kan aku diajak kamu ke sini. Kamu kenapa nggak belain aku sama sekali sih? Tadinya aku mau membela kamu, tapi sepertinya itu nggak pantas buat kamu. Aku nggak nyangka aku punya sahabat seperti kamu. Udah deh, kamu tuh mending pergi dari sini. Kamu bilang kamu nggak pantas untuk membela aku. Aku salah apa sih sama kamu, Din? Emangnya kamu nggak mikir? Mas Ferry itu udah baik sama kamu, Vin. Tapi kamu malah mengkhianati Mas Ferry seperti ini. Udahlah, kamu itu nggak pantas untuk aku bela. Udahlah, pergi sana. Kalau kayak gini caranya, aku nggak bakalan mau datang lagi ke sini. Kamu juga pengkhianat buat aku, Din. Yang pengkhianat itu aku atau kamu? Kamu. Vina, seharusnya kamu sadar. Aku sudah memberi kamu kesempatan tadi. Itu peluang emas untuk kamu. Jika kamu menolong aku tadi, kamu tidak akan kehilangan semuanya dan segalanya. Udahlah, Mas. Cewek kayak gini tuh nggak pantas Betul. dikasih perhatian lagi sama Mas. Betul sekali apa kata kamu, Dina. Wanita seperti dia mana pantas untuk menemani pria yang sudah sukses. Seharusnya wanita yang pantas menemani pria dari nol hingga dia sukses. Tapi kamu sudah mendapat madu, tapi kamu menyanyiakan madu itu. Oke, aku emang mau pergi dari sini. Dan aku bakal pastiin ya, nggak ada cewek yang berani deketin kamu sedikit pun, terkecuali aku, apalagi kamu, Din. Ya udah deh, terserah kamu. Aku itu nggak nyangka Vina seperti itu, Mas. Ya, buktinya dia seperti itu. Padahal dia sahabat terlama aku. Ya, Tapi ujung-ujungnya seperti ini. sifat tamak manusia yang dimiliki seorang manusia tidak akan hilang dari pola pikir mereka. Mereka itu hanya peduli dengan diri mereka sendiri, tidak dengan yang lain. Ya, mungkin udah jalannya memang seperti itu. Oh ya, untuk kalian terima kasih ya. Kalian bisa kembali lagi ke kantor. Siap, Pak. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ya.
Yaudah, Mas Ferry yang sabar ya, Mas. Sabar untuk apa? Ya karena udah ditinggal sama cewek seperti Vina. Malah aku nggak menyesal sedikit pun ditinggal oleh dia. Ya mana tahu Mas Ferry nyesel. Enggak. Oh ya, Iya, masuk dulu yuk. yuk. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga.